Masih di tempat bercerita Mana dan Reni dengan Dr. Breni Laksono. Seru lah pokoknya. Baru sekarang saya nanya-nanya terus di episode yang memusingkan. Dok, tadi kan Mona udah tanya tentang anaknya. Sekarang saya izin untuk tanya anak saya. Yang Down syndrome udah jelas lah Down syndrome gitu ya. Dengan penanganan ABCD udah cukup tertangani gitu. Dia sudah usia 21 sekarang. Nah, adiknya Bianca umur 17 tahun. Dia tidak makan nasi. Lalu dia diskalkulia. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Yang kemarin aku tanya itu. hasil psikotesnya apa? Jadi di psikolog yang masih di mana gitu ya waktu itu nalar terhadap angka 0%. Jadi memang dia dari kecil nggak bisa matematika, lalu dia sedih bahwa dia bodoh gitu katanya. Nah, saya bilang nggak semua anak harus bisa matematika. Tapi kan harus bisa ya di sekolah. Yeah. Jadi saya periksa lebih lanjut dan hasilnya diskalkulia. Dia takut terhadap angka. Dia sekarang kelas 3 SMA, ditanya 9 tambah 7 aja dia lari karena dia ketakutan gitu. Kan biasanya menghitung uang bisa ya. Yeah. Ini agak bingung juga misalnya dia beli baju 175.000, belinya 2, oh dia lama. Berapa ya gitu. Kalau uang juga agak susah, makanya saya takut juga dia ketipu ya duit-duit gitu. Nah tapi ya itu sudah ditangani oleh psikolog gitu. Nah yang nggak makan nasinya itu sebetulnya kenapa ya? Oke, jadi gini, ada yang namanya gangguan sensoris. Gangguan sensoris itu saya juga baru perhatikan ya, beberapa anak berkebutuhan khusus itu gangguan sensorisnya begini, kita tuh mempunyai 5 panca indera ya. Jadi ketika istilahnya apa ya, jatuh cinta itu kan 5 panca indera ini bermain ya. Ketika kita hidup pun 5 panca indera ini bermain. Nah, ada gangguan sensoris, contohnya itu ada salah satu ponakan saya. Saya perhatikan dia hanya bisa, sekarang umurnya 8 tahun, perempuan, dia hanya bisa makan ayam goreng. Jadi sehari 3 kali ibunya harus diajak makan nasi sama ayam goreng, udah, gak bisa rasa yang lain. Tapi ayam goreng yang dia beli dari luar itu bisa? Tidak. Ayam goreng yang di luar juga nggak bisa, ayam crispy gitu nggak bisa. Dia jadi harus masakan rumahan, maksudnya ayam goreng biasa. Masakan mamanya? Iya, jadi ayam goreng yang masakan rumah. Ya. Jadi kalau yang beli nggak bisa juga. Nah, jadi yang saya pelajari, dia pun untuk minuman pun sama, nggak macam-macam. Hanya susu ultra, nggak bisa gitu karena susu putih, udah. Oke. Karena air putih. Dia nggak berminat mencoba. Nah itu juga kan sekarang banyak yang minuman atau ya ada soft drink dan lain sebagainya, nggak bisa juga. Dan misalnya tuh nggak mau mencoba. Nggak mau, pernah nyoba, nggak bisa. Nggak suka aja. Nggak suka. Jadi memang ada gangguan Sensori ya, gangguan sensori ya. Gangguan sensoris itu dalam arti rasa ya. Kalau makanan itu kan ada, kita yang main itu semua panca indera kan. Jadi kalau kita lihat tuh makanan itu satu dari bentuknya, ya menarik atau tidak, lalu dari baunya, lalu dari rasanya di lidah. Di lidah pun ada rasa manis, asam, asin, ada tekstur, Ya. ada konsistensi. Jadi dia mungkin kalau ditanya Bianca dia nggak bisa makan nasi, tapi kalau kupat, lontong bisa nggak? Enggak. Nah itu berarti dirasa. Bubur bisa. Bubur bisa. Nah itu kan dia beda, ada teksturnya. Gitu. Jadi dirasa sama bahannya nasi ya. Jadi ada rasanya, ada teksturnya, ada konsistensinya. Oke. Gitu. Kalau dia nggak bisa makan nasi sama sekali, bubur, nasi, lontong, kupat nggak bisa juga. Tapi ini bubur masih bisa. Berarti itu kan Masih baik. di konsistensinya. Apa yang harus dilakukan? Nggak ada. Kita istilahnya begini. Yang harus dilakukan adalah kita menyelaraskan antara apa yang dia bisa dan apa yang kita berikan. Jadi kita nggak bisa memaksa juga. Ya, takut ada trauma ya, Dok? Maksudnya ada terapi apa? Mungkin perlahan-lahan. Tapi jangan berarti nanti kita paksakan, oh kamu harus makan ini.
sih saya sih nggak masalah Nggak juga masalah. sih dia nggak makan nasi. Banyak juga kan orang-orang di luar sana kan nggak makan Makan nasi. nasi, iya, Cuman betul. maksudnya Tinggal begini. ganti karbohidratnya. Oh iya selama ini itu yang saya lakukan. Cuman kadang kalau kita pergi makan kemana gitu, nggak ada yang sesuai dengan makanan dia kan saya jadi gemes ya. Iya. Gitu. Kalau kita makan ke Iya, betul. sampai gitu kan nggak ada pilihan ya. Betul, iya. Termasuk picky juga dia makan ini kan tidak hanya nasi sih. Iya. Nggak ada terapi sensori gitu dong? Gangguan Karena sensorinya kenapa itu? Maksudnya apa? multifaktor tadi, ada faktor genetiknya dan lingkungan. Oke. Sama seperti anak-anak autis misalnya kan dia ada yang sensitif terhadap suara. Iya. Ada Beberapa yang hertz atau iya, desibel. kadang-kadang dia mungkin bukan desibelnya tapi nadanya dia nggak suka. Oh, Iya. Langsung bentuk Iya, kuping langsung gitu. bentuk. Ah. Terus ada mungkin yang bentuk yang dia nggak suka, atau ada permukaan yang dia nggak suka, Iya, tekstur. bulu-bulu atau apa. Iya. Pokoknya itu keponakannya dokter saat ini tidak ada yang dilakukan. tidak ada. Jadi ya perlahan-lahan aja gitu. Tapi sampai saat ini yang masih sulit. 8 tahun ya. Jadi dia nggak tertarik makanan lain. Tidak. Jadi ya itu yang saya akhirnya yang saya tangkap ya dia hanya bisa beberapa rasa saja. Oke. Limited edition. Berarti manis juga enggak dong? Kalau cuma Iya. nasi sama ayam Jadi goreng. dia juga nggak suka untuk makanan manis itu. Padahal kan sumbernya harusnya suka. Iya. Itu ada hubungan waktu dari kandungan nggak sih dok? Nah, panjang sih urusannya. Dipersingkat aja. Ya itu tadi, memang kita ada multifaktor ya. Jadi ada faktor genetiknya dan ada faktor lingkungannya. Oke. Tapi ada kemungkinan dari situ ya? Iya, dalam arti ya sekarang ini kalau multifaktor kan ada genetik, ada lingkungan. Genetik nggak berubah, yang berubah kan lingkungan. Iya. Sehingga kenapa angka kejadian meningkat? Genetik nggak berubah, lingkungan yang berubah. Oke, ngerti. Jadi kalau mau mengeliminir lingkungan yang baru ini yang Iya, harus iya. dieliminir. Iya. Dibikin satu lingkungan baru, tapi nggak yang spontan. Iya, gitu. harus lingkungannya yang kembalikan lagi yang lama. Itu tadi pola hidup. Ya, pola hidup tuh ada pola makan, pola istirahat, pola kerja. Oke. Kalau pusing ya kita ya ngobrolnya. Karena lingkungannya sudah berubah. Iya. Kita mau Iya, merubah iya, lingkungan iya. itu sehingga tampak sulit. Betul. Padahal sebenarnya merubahnya menjadi lebih simpel. Terus kalau disuruh berubahnya anak-anak suka lebih marah dari kita gitu loh. Kadang-kadang ini yang sehat itu kan dekade mama, bukan dekade saya gitu loh. Iya. Ada pakemnya ya? Iya. Pakemnya harus Karena kita- semuanya juga berubah ya. Kayak sekarang Bianca minta naik motor sendiri ke Lembang misalnya gitu. Kan kita nggak kasih. Iya. Terus dia bilang mama juga dulu begitu. Kan beda. Dulu mah angkot nggak ada ke Lembang ya. Iya. Mobil nggak banyak. Kondisinya udah beda. Segalanya sudah berubah. Iya sih. Gitu. Jadi, termasuk dengan pola-pola itu. Betul sekali. Banyak Sekarang banget. kita juga suruh masak tiap hari. Hmm. Males ya. Males. Teh tuti ya yang masak ya. Teh Kalau tuti saya kan nggak boleh soalnya kan Abraham ya, jadi harus saya pegang sendiri. Teh tuti kan masak maunya dia. Iya. Kan gua nggak bisa bikin masak ini masak. Iya. ini. Sampai rumah, aduh gini ya. Dia langsung cari Iya. makanan ya. Iya. Ya begitulah hidup. Gini dok, kan waktu di Lembang saya dengar katanya Mona cerita itu dokter Brandi mau bikin sesuatu lah. Ya, itu gimana? Itu gimana? Dok? Jadi begini, istilahnya kalau kita untuk anak berkebutuhan khusus ada beberapa yang kan kita sudah ngobrol kemarin. Satu adalah pemeriksaan ya untuk diagnostik, lalu ada perawatan, lalu ada pengasuhan, ada usia sekolah, lalu pasca sekolah. Itu adalah kebutuhan dasar manusia sebenarnya ya. Ya. Nah, tentunya anak berkebutuhan khusus ini tentunya memiliki kebutuhan atau kehidupan yang khusus sendiri. Kemarin karena Teh Mona kan anaknya sudah 24 ya.
tentu kita memikirkan bagaimana sih caranya supaya dia minimal bisa menghidupi dirinya sendiri. Iya. Nah, kita tentu gak ingin juga si anak itu kayak maksudnya bergantung terus ke orang lain. Beban orang lain. Ya termasuk nanti anak-anak Down syndrome juga. Jadi kita memikirkan profesi apa yang kiranya cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah itu satu, dia profesinya tidak membahayakan dirinya sendiri, tidak membahayakan orang lain, ya. Sehingga contoh misalnya apa ya istilahnya, kalau kita mengeksplor hal-hal yang dasar atau yang istilahnya tidak terlalu complicated, ya. Contoh misalnya dia bercocok tanam atau hal-hal yang membuat dia senang dulu gitu, ya. Kalau misalnya dia programmer, memang tidak membahayakan dia, tidak membahayakan orang lain, tetapi itu agak rumit, ya kan, programmer dan sebagainya di komputer. Nah, tetapi yang ingin kita buat adalah satu komunitas yang bisa istilahnya seperti komunitas lainnya gitu ya. Jadi dia bisa bekerja di situ, bisa menghasilkan juga untuk minimal dirinya sendiri. Ya, jadi kita yang sudah terawat, yang sudah termanage ya dengan baik, itu bisa mendidik atau mengasuh adik-adiknya. Jadi istilahnya di situ. Jadi pengen nangis. Terus enggak, gua mah nanti anak gua di situ dididik sama anak lu. Ayo, kalau dalam makan. Jadi kemarin juga Teh Mona nanya, Dok, apakah harus yang jauh? Tidak, kan justru kita ingin bukan apa ya? Kalau misalnya jauh ya, pinggir kota, kan ini istilahnya nanti kayak mengisolasi gitu. Oke. Ya, jadi kita kayak mungkin nggak perlu luas-luas juga, tapi di tengah kota, tapi supaya tidak terimage itu adalah wah ini harus diisolasi. Jadi harus seperti biasa, cuma membutuhkan perhatian lebih. Boarding ceritanya. Iya, bisa. Jadi kita misalnya hal-hal yang bersifat simple, natural, jadi kembali lagi ke alam misalnya. Bercocok tanam bukan berarti dia bercocok tanam menjadi petani saja, tapi kan banyak sekarang istilahnya yang lebih simple, modern lah, ya, hidroponik. artinya dia tidak membahayakan dirinya, Ya. orang lain, dan itu simple. Oke. Tidak membutuhkan pemikiran yang khusus yang lebih gitu. Jadi ceritanya tempat itu akan diusahakan dibuat Iya, di tengah sehingga kota. nanti dia si tempat itu menghasilkan sesuatu, ada nilainya, itu dikembalikan ke Dia. mereka lagi. Betul. Jadi istilahnya ini adalah jawaban bagi orang tua ketika si anaknya selesai masa sekolah. Iya. Kan pasti yang pemikiran orang tua, anak saya ke depannya bagaimana? Jadi apa gitu. Jadi kita nggak boleh mengunderestimate kan, wah anak saya nggak bisa apa-apa. Tapi juga tidak bisa memiliki harapan lebih. Iya, iya. Jadi harus realistis. Itu semua jenis disabilitas atau? Iya, saya pikir nanti kan ada jenis-jenis disabilitas Iya, yang iya. dia bisa sesuatu hal ini, ada yang tidak. Contoh ada juga disabilitas yang secara kognitif itu tidak terganggu, tapi secara motorik terganggu. Iya. Muskular atrofi ya, lumpuh lagi istilahnya. Itu kan secara kognitifnya tidak terganggu, tapi motorisnya terganggu. Ya, Itu kan ya. bisa bergabung juga, istilahnya bisa saling melengkapi. Mengisi ya, betul. Gitu. Berencananya, tapi kok gue sedih ya dengar boardingnya. Jadi mereka, kita memikirkan tahapan hidup selanjutnya. Kan ketika mereka udah 18, itu kan kita harus memikirkan. Ya, betul, Gitu. betul. Minimal mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Kita harus mati ya. Iya, tapi maksudnya anak di situ terus ditinggal, aduh. Nggak harus selalu, tapi perlahan-lahan Ya, untuk betul. mempersiapkan dirinya. Termasuk legalnya juga nanti dipersiapkan ya. Maksudnya ada. Berarti ya kita kan harus mempersiapkan, misalnya nanti dia menikah dan sebagainya kan harus dipersiapkan. Itu kan kemarin yang pertanyaannya kan Iya, banyak. iya, iya. Tentu ini kan mereka
anak-anak khusus ya tentu harus ininya khusus juga. Iya. Aduh. Nah, ngomong tentang pernikahan. Kalau anak Down syndrome ya dok ya, misalnya taruhlah menikah dengan sesama Down syndrome, itu pasti anaknya Down syndrome. Ya begini, kalau itu saya memikirkannya tidak sejauh itu, dalam arti kita memikirkannya realistis ya. Memang untuk mempunyai anak hak asasi semua, tapi kita pikirkan bapak ibunya Down syndrome. Yang ngurusin sopo. Nah, Ya, betul. oke. Kemarin sih saya dapat kasus Kan nggak mungkin nenek kakeknya terus. Iya. Ya, Mereka kan sudah cukup lah dengan anaknya. jangan nanti Iya, diuruskan lagi. Down syndrome nih. Pun dia nggak Down syndrome normal, kan yang ngurus nanti kakek neneknya. Iya, betul. Istilahnya kan Iya, begitu, iya. ya. Jadi yang kita pikirkan tuh begitu. Kalau yang autis gimana, Dok? Yang bisa mengurus sebenarnya yang autis. Yang autis kan kita lihat yang bagaimana dulu autisnya. Karena saya dengar katanya yang menikah di luar sana autis sama autis kamarnya tetap sendiri-sendiri. Mereka tidak mau terganggu gitu loh dengan Iya, pasangan. gue baca. Pastinya jadi artinya yang jadi masalah kan bukan pernikahannya. Iya. Pernikahannya nggak masalah. Mhm. Kalau nanti punya anak itu yang masalah. Siapa yang ngurusnya? Siapa yang ngurusnya? Kalau bayinya nangis, diam. Tantrum semua. Tantrum sekeluarga. Gue belum jawab. Nah, gini. Iya, langsung. Mau papa, mau kakak. Iya, betul. Jadi berarti kita pikirkan begitu. Jadi istilahnya pernikahannya nggak masalah. Iya, Nanti kalau punya anak yang masalah. jadi mas. Berarti jangan punya. Iya, Ya, kalau sebaiknya. seperti itu, tapi itu kan nggak bisa kita yang Menentukan. menentukan. Jadi bisa saya menentukan, oh kamu boleh nikah tapi nggak boleh punya anak, itu nggak boleh. Kan kalau di luar sana yang cewek-cewek nih Down syndrome begitu mereka menstruasi, mereka disteril. Daripada karena kejadian kemarin saya ada 2 kasus dok, satu di Depok, satu di Subang. Itu Ami Down syndrome umur 20, yang satu umur 15 ya, yang di Subang. Tapi anaknya semua nggak Down syndrome. Nggak ada sudah, ya itu saya bilang Yang ngurusnya Nah, siapa? itu. Yang ngurusnya Harus nanti terlibat siapa? orang lain. pasti kan harus Dikasih orang. iya. Jadi nanti pasti yang mengurus nenek kakeknya lagi. Iya, lah iya, itu. iya. Kan kalau kita normal anak nggak mau menyusui, kita ada pikiran untuk mengganti dengan apa? Nah, kalau anak ini kan mungkin enggak gitu loh, mungkin kesananya ya. Gimana tuh? Gimana tuh saya teh? Sekarang dok lagi menangani apa yang banyak? Autis. Oh, enggak. Sekarang itu justru yang banyak itu adalah yang non autis itu yang SMA, spinal muscular atrophy ya. Jadi yang lumpuh-layu itu banyak nih. Itu kenapa sih? Genetik kalau itu. Jadi ada autosomal dominan, autosomal resesif, saya lupa itu autosomal resesif. Secara ya maksudnya. Iya, jadi ada kelainan genetik. Ini modelnya inherited gitu kan. Jadi sehingga yang saya pikirkan adalah begini, mereka kalau periksa genetik kan harus datang ke Bandung atau ke Jakarta. Kasihan kalau yang di daerah yang di Sumatera, Oh, Kalimantan, belum semua kota ada ya? ya baru Jakarta, Bandung kan istilahnya banyak. Oh, Sehingga untuk mempermudah pemeriksaan kelainan-kelainan genetik ini, kita bekerja sama dengan istilahnya lab swasta yang sudah tersebar seluruh Indonesia. oh tapi nanti Kirim-kirim dikirim itu. juga. Iya, iya. Oke, Kan kalau oke. selama ini mereka pasien itu datang kan satu keluarga ya, bapak, ibu, anak. Iya. Karena mereka kan pasti harus dibantu si anaknya kan, ibu pakai kursi roda dan sebagainya, sehingga biayanya luar biasa, pesawat, akomodasi dan sebagainya. Tapi kalau ini kita kerjasama dengan lab swasta, dia mereka cukup datang ke lab tersebut, nanti kami pilih yang sehingga biayanya jauh lebih murah. Lebih murah. Oh jadi berarti kalau tes kromosom yang kita menjalani di lab-lab lain yang ada di Bandung, berarti Kirimnya dokter Breni semua. juga yang meriksa? Iya, itu ke kita. Oh. Banyak pokoknya. Pantes yang di situ lebih
kadang kan ada biaya pengiriman ya. Iya, ada biaya suntik juga. Iya. Oke, ngerti. Oh, gitu. Sehingga lebih memudahkan, istilahnya untuk yang daerah nggak perlu datang, tapi mereka datang ke lab swasta gitu. Nggak usah naik pesawat semua sekeluarga Iya. gitu maksudnya. Itu sih yang kita kerjakan saat ini. Saya mau tanya ya, sepanjang dokter menjalani profesi ini, pastikan ada yang sedihnya, ada yang senengnya gitulah pasti. Tapi ada nggak satu kasus yang betul-betul nempel banget, entah itu worst atau yang bagus banget? Ada. Jadi begini, kalau genetik counselor itu setiap saat kan dia berhadapan dengan pasien atau keluarganya ya. Satu hal yang ini adalah kita genetik counselor itu sebenarnya nggak boleh terlalu dekat dalam arti secara pribadi dengan keluarga atau pasien, karena suka kebawa gitu. Emosi ya. Ya, secara emosional itu suka terikat. Itu pernah terjadi? Sering, jadi masalahnya makanya ada beberapa itu misalnya kan intens ya pemeriksaan genetik berapa lama, berkali-kali datang kan pasti ada. Kadang-kadang pun udah lama gitu ya pemeriksaan, nanti mengabari, dok anak saya meninggal, langsung siapa yang mana, itu tuh pagi-pagi gitu Itu yang memenuhi iya pikiran. itu sehari itu bisa suasana itu Baper. iya jadi mengganggu gitu. Makanya Oke. biasanya kita nggak boleh terlalu deket, terlalu intens itu kenapa? Ya itu nanti suka mengganggu. Gitu. Si dokter mah nyeritain yang sedih tapi mukanya kan tenang gitu ya, kita mah sampai udah Iya, karena saya pribadi itu harus menjaga mimik. betul. Oh harus menjaga. Oh, jadi saat memberi kabar yang tidak baik pun Harus wajahnya harus oke. Ada pelajaran itu. Nanti ada Ada kuliahnya. Jadi satu hal adalah kita tidak boleh memberikan angin surga. Wah ini anak ibu baik-baik saja. Tapi kita juga nggak boleh menjatuhkan. Oke. Jadi average. Jadi semua apa yang terjadi sama kita itu kita harus Wajahnya harus sama. Iya harus sama. Gitu. Karena kalau saya sedih, wah, orang tuanya jauh lebih sedih. Iya. Oke. Soalnya saya biasa menghadapi anak-anak yang tanpa ekspresi. Jangan-jangan. Datar. Abraham lapar? Tidak. Abraham mau makan? Tidak. Jadi ngelihat orang ekspresi teh, aduh. Kasus yang paling apa ya? Paling luar biasa lah buat dokter. Kasus perilakunya ada sih dulu tuh. Yang lahir kembar tapi nggak sempurna ya. Jadi kakinya 4 dan sebagainya gitu. Empatnya dua-duanya empat. Jadi satu badan, Oh nempel. iya satu badan, satu kepala, 4 kaki gitu. Itu jantung segalanya ada berapa? Nah, yang satu di sini, jadi nyambungnya tuh di perut dan lain sebagainya itu ya. Tapi kepalanya satu. Kepalanya Mau dua nggak jadi. satu ya, mau 2 nggak Mau dua nggak jadi. jadi. Otaknya satu. Satu, jadi dia cuma di bagian ininya. Tapi ya begini ya, semua itu kan ada ini, makanya mungkin umurnya tidak panjang Iya. juga, mungkin ya itu yang terbaik ya. Berarti istilahnya apa ya? Ya mungkin di umurnya nggak panjang pun karena itu yang terbaik. Tapi memang rata-rata, aduh maaf, bukan bermaksud ini ya. Anak-anak yang memang lahirnya tidak seperti yang lain, memang banyak yang umurnya nggak panjang. Jadi begini, kita ada yang kita perhatikan satu ketika anak dengan berkebutuhan khusus, yang satu adalah yang pertama nih ya, kan ada emergensi. Jadi yang kita lihat adalah organ utama yang menunjang kehidupan, otak, jantung, paru, saluran cerna itu harus sempurna. Iya. Lalu ada organ penunjang, mata, telinga, tangan, kaki. Jadi biasanya kalau organ utamanya itu sempurna, nggak ada masalah. Ada kemungkinan. Oh. Oke. Tapi kalau kelainannya kromosom biasanya kan multi organ failure, jadi organ yang gagal itu banyak. Ada beberapa, nah itu biasanya yang tidak berumur panjang.
Jadi yang kita periksa itu pertama adalah organ Organ utamanya dulu. Iya. Kalau itu Makanya komplit, pertama yang diperiksa itu jantung, paru, otak, saluran cerna. Oke. Nah, sekarang kalau kasusnya Down syndrome ya, seperti anak saya, kan begitu lahir dia harus cek Bisa, ini semua. segala macam Iya. lah ya, jantung, berak, paru-paru, mata dan Iya. segala macam. Lalu saya berpikir gini, berarti si kromosom itu kan membawahi sekian banyak yang kena Iya. nih, mulai jantungnya atau segala macamnya. Tapi beberapa dari anak-anak Down syndrome yang sudah umurnya di atas 25, Iya. itu kok saya lihat mereka mengalami penuaannya tuh cepat gitu. Apakah Premature betul itu Iya. terjadi? Betul. Premature aging. Nah, oke, premature aging. Berarti penuaan secara fisiknya terlihat. Betul. Seperti kita lihat ya, waktu itu ada yang baru umur 30. Ya, tapi Oh, kayaknya udah tua kepala. banget. Penuaan itu terjadi pada bagian luarnya, appearance-nya aja, atau Semua pada organnya organ juga. tubuhnya juga? Semua. Semua ya. Oke. Gitu. Berarti Semua. ada kasus anak masih muda dengan berkebutuhan khusus tapi demensia. Ada. Soalnya anak-anak saya di umur segitu udah samurai Iya. gitu. Yang parah kalau udah demensia Mungkin umur berarti 30. berarti karena itu juga ya, yang amit ya, Iya. kita nggak terlalu mungkin ke makin kesini makin lebih sering ya kita lihat anak Down syndrome umur 40 bahkan ada 50. Tapi yang menyebabkan mereka berumur tidak sepanjang orang lain adalah karena itu. Premature aging. Premature aging itu nggak bisa jalan keluar dengan sensor. Belum ke arah sana stem cell-nya. Oh, oke. Belum. Oke. Stem cell-nya baru sampai kanker ya. Iya. Oke. Terus nggak bisa diapa-apain ya. Makanya saya mah dok ya, pokoknya anak saya mah asal happy aja udah. Iya betul. Kan kita nggak tahu umur ya. Iya betul. Enggak, gini kan bukan banyak, adalah fenomena bahwa orang tua ini karena anaknya Down syndrome atau berkebutuhan khusus lainnya, jadi sepertinya malah harus bisa segala macam, seperti mau approve gitu bahwa anak gua ABK tapi bisa kok. Jadi ikut ini ikut itu ini kan sampai anaknya lelah atau anaknya nggak suka Iya. aktivitas. Nah gua mah nggak pernah mau Iya. menjalankan itu. Betul. Saya bilang asal anak saya happy. Iya. Tapi ada seorang ibu yang anaknya luar biasa lah ya, sering di TV, sering ini sering. Dia bilang, Bu Reni, happy itu nggak cukup. Saya jadi merasa terdakwa ya, karena dia langsung ngomong happy itu nggak cukup. Jadi kayak saya salah gitu. Karena waktu itu dia mengajak abang latihan sesuatu, saya bilang nggak usah. Dia nggak senang. Iya, makanya Jadi saya sedih. kemarin yang saya sampaikan, value nilai tiap keluarga berbeda. Ya. Jadi kita nggak perlu ini kan. Tapi yang satu yang saya sampaikan adalah kita nggak boleh istilahnya begini. Kita yang harus mengikuti standar hidup mereka. Kita itu dalam arti kita yang mengikuti anak berkebutuhan khusus. Jadi kita nggak berharap lebih, tapi nggak boleh meng-underestimate-kan juga. Jadi, wah ini ikut ini, ya mungkin ya namanya juga tiap orang tua pasti punya cita-cita terhadap Punya anaknya. harapan ya. Punya harapan itu ya wajar. Tapi ya itu kita sesuaikan dengan Tahu diri lah ya gitu. istilahnya begitu kondisi si Anaknya betul. Dok, premature aging itu rata-rata mulai terjadi di usia berapa? Itu tiap anak akan berbeda. Kembali lagi ke maintenance. Makan, dan lain Yang sebagainya. ingin dan harus juga termasuk ya. Betul. Oh jadi si premature aging itu bisa agak ditahan nih dengan pola Jangan hidup yang anak baik. Down syndrome. Yang bukan Down syndrome, premature aging-nya berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi? Pola Iya. hidup, Pola hidup Itu betul. tadi makan. diversifikasi tadi pola makanan. makan, pola istirahat. Pola istirahat bagaimana? Tidur malam minimal 6 jam tanpa henti. Gak boleh diganti tidur siang. Lebih masih dari 6 jam apa? Iya. Kita mah masih kebluk. 8 jam oke, tapi minimal 6 jam tanpa henti. Jam 10 sampai jam 5, 7 jam. Iya, 7 jam. Oke lah yang itu mah kita masih patut ya. Kamu kemarin duga
2 pagi. Jam 8 udah tidur bu, nggak bisa. Jadi harus begitu ya dok ya? Semua, ya itu nggak hanya untuk anak Down syndrome, tapi semua yang mempengaruhi adalah pola hidup. Pola hidup. Ingin dan harus itu tadi itu nempel banget di otak saya. Dok. Oh jadi si itu anak-anak Down syndrome itu ada kemungkinan untuk demensia gitu ya? Iya, Ada. obesitas ya. Kalau ya, Obesitas. memang ya. Kalau yang saya takut tuh demensia. Degeneratif. Iya iya degeneratif. Itu kan udah satu paket ya. Iya. Jadi pola. Dok terusin yang tadi katanya penyakit-penyakit degeneratif ya. Mhm. Berarti saya pernah baca gini dok, pernah baca kan waktu anak saya lahir Ya. 21 tahun yang lalu kan tidak seperti ini ya, potats nggak ada, mau tanya ke siapa. Jadi saya browsing sendiri dengan internet yang apa dulu namanya dial up, Ya. yang lama buka 1 page itu. Lalu dan saya juga saya dulu jadi anggota Asosiasi Down Syndrome New York karena di Indonesia nggak ada dulu kan. Jadi saya baca-baca bahasanya banyak bahasa medis, tapi ya saya dengan sok taunya saya aja lah ya, banyak sekali anak-anak Down syndrome yang kena kanker, terutama leukemia. Iya. Nah, saya kan waktu itu bingung mau kemana kan, lalu akhirnya saya koresponden dengan Profesor Lung namanya ya di Singapura bahwa ya kemungkinannya bisa terjadi sekian persen gitu. Itu betul ya? Betul. Jadi begini, Down syndrome itu karena apa namanya masalahnya itu di kromosom 21 ya. Dan di kromosom 21 itu memiliki mengkode banyak gen di situ, sehingga kemungkinan variasi masalahnya pun banyak. Utamanya adalah gangguan jantung kalau pada anak baru lahir ya, sekitar 30% ya kelainan jantung pada anak Down syndrome. Cancer pun sama, autis pun sama. Gimana? Anak Down syndrome itu ada cenderungan untuk autis juga. Oh, Karena namanya berarti gen yang beririsan pada autis yang terdapat di kromosom 21. Oh, berarti saya lihat beberapa Betul. Autis Jadi Down syndrome, enggak, Down Down syndrome. syndrome tapi autis. Iya, yang Down syndrome dan autis. Gitu. Luar biasa. Iya, jadi itu dan Down syndrome dengan cancer ada, Down syndrome dengan kelainan jantung ada. Variasinya luas, makanya disebut sindrom ya karena 100 anak Down syndrome 100 masalah. Maksudnya tiap anak berbeda. Autis juga sama ya dok ya, spektrumnya luas ya. Apalagi autis, spektrumnya luas sekali. Luas ya. Berarti dok, kemungkinan dengan cancer itu sebesar kemungkinan dengan jantung Paling besar kelainan jantung. tetap jantung. Iya. Karena di cancer grup sekitar 11 atau berapa persen. di grup WA kami ada beberapa yang leukemia Iya. meninggal jadi Iya. enggak. Tapi meninggal di bawah 5 tahun Iya. ya. Jadi dari lahir tuh udah leukemia. Iya. Oke. Persentasenya lebih sedikit daripada kelainan jantung. Iya. Tapi leukemia semua. Iya, ada. Gitu. Karena ya ada gen yang terlibat di kromosom 21 tersebut. Si nomor 21. Gitu ya. Aduh. Jadi sebetulnya kita masih banyak PR. Harus banyak PR dan harus banyak belajar juga ya dok ya. Nanti Iya, pembelajaran pun jadi begini. Pembelajaran itu nggak hanya untuk si orang tuanya, tapi untuk dokternya juga. Jadi tiap saat kita ada kasus baru atau pasien baru pun kita belajar juga. Oh iya di sini kok ternyata begini. ada yang begini Oh, gitu ya. begini. Jadi sehingga apa yang itu kita catat ya untuk selanjutnya yaitu pembelajaran. Ya. Apa informasi baru dan Iya. yang baru. Baik itu untuk si anaknya maupun si orang tua. Karena apa? Menghadapi anak berkebutuhan khusus bagi seorang klinisi memang membuat stres. Bukan stres ya karena kan waduh ini kan begini ya. Karena kita juga kan punya anak. Ngerti nggak? Kan sesek juga istilahnya. Iya. Iya kan? Jadi istilahnya sesek juga. Iya. Jangan kira nggak sesek. Jadi yang melihat aduh itu sesek. Jadi satu ya. Pun gak hanya pasien, orang tuanya pun membuat stres. Karena apa? Mereka kan agresif. Ya. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Ya.
sambil sebetulnya marah terhadap kondisi kan. Ya, Jadi betul. amarahnya tuh kita keluar. juga nggak bisa istilahnya apa ya, ya keras, sama-sama keras gitu. Kita harus saling memahami juga. Yang waras yang marah. Iya, jadi Luar biasa. iya kan? Jadi saya selalu bilang sama tim saya, jangan istilahnya ya jangan kita egonya kita kedepankan. Kedepankan. Kita karena apa? Mereka sendiri udah pusing. Iya. Betul. Jadi kita yang ngalah. Kalau kita sama-sama justru mereka tambah pusing pula. Anak berhubungan khusus memang membuat stres. Orang tuanya jauh lebih Jauh lebih membuat stres. Betul. Nenek kakeknya jauh lebih membuat stres. Tapi Iya, iya. kita sampai datang kakek neneknya, wah itu lebih menekan. Terjadi pernah. Ya pasti. Sampai Baru ke kan nenek. ditanya. Ya, Iya, iya. pastilah. Kenapa Iya. cucu saya begini? Itu lebih membuat stres. Iya. Dan biasanya yang lebih keras kepala kakek neneknya ya dok. Kalau orang Enggak, tua maksudnya saya nggak sampai terpikirkan gitu kakek nenek ikut. ada. Jadi serombongan. Iya serombongan ada. Ini kan masih mereka Pengalaman itu dokter. Jadi istilahnya itu Luar biasa. Iya, iya. Kebayang kan? Iya, iya. Stresnya dokter. Iya, sama nenek kakek anak kita aja kan kita suka Kita stres suka ya. stres, Lagi iya. sama nenek kakek orang. Betul. Jadi dokter bisa jadi tempat sampah juga kadang-kadang untuk mereka. Makanya kalau habis itu kita energinya harus dilepas dulu, harus dirilis dulu. Iya. Kalau enggak overload ya. Iya. Harus healing. Harus ini ketemu anak baru sih dok. Cuman kalau nggak kita mau siapa lagi istilahnya. Ya sudah tugasnya dok. Iya. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa kita ada fasenya. Jadi sekarang kita fase pemeriksaan istilahnya sudah selesai ya. Maksudnya semua sudah SOP-nya sudah ada ya. Pengasuhan, perawatan udah Oke. ada semua. Tinggal kita next step-nya. Next step-nya itu pasca sekolah. Jadi yang kehidupan the real life-nya itu dari si anak-anak. Tuduhnya nggak beres-beres ya dok. Eh? Tuduhnya nggak beres-beres. Iya, it's okay. Memang itu. Tuduh terus semua Kan tuduh. hidup mah harus capek. Iya. Iya sih Kalau betul. Harus capek, ada kita pemikiran lebih lanjut. Iya setuju. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, ya kita juga saya memikirkan begini. Ini kan kalau orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, mereka memerlukan istilahnya pendampingan. Itu yang mungkin diperlukan. Jadi saya sudah menyiapkan tim pendampingan jadi perawat. Ya. Perawat itu yang standby on call Untuk di rumah. untuk di rumah. Kayak emergency gitu ya. Jadi misalnya kan Bu Mona Iya. merawat anaknya, tapi kalau lagi sakit atau lagi berhalangan, Iya. Anak just ini in case diperlukan Kita bisa. pengasuhan atau pendampingan dari perawat, itu kita sediakan telepon. Iya. Kalau yang dekat, kita bisa jalan-jalan. Betul. Kan ya minimal, ya memang ada harga. Iya. Cuma kan Iya, iya. istilahnya Tapi kan menjawab kebutuhan betul. orang Iya, tua. betul. Oh saya pinginlah libur 2 hari aja seminggu. Nanti dia akan memasukkan biaya ini untuk sebagai pengeluaran Iya, dia. iya. 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 Dia bisa melakukan hal yang lain sih Iya. atau si keluarga. Karena kita ngajak Mona pergi itu susah. Pastinya itu Ada ya, alasannya Abraham. Kan anak saya mah bisa dengan siapa aja. ya jadi itu yang kita sampaikan. Jadi kalau diperlukan ini ada perawat ya mau Kapan? perharian mau sekarang juga Kapan bisa? gitu. Kapan katanya? Oke. Jadi Semarang jadi Semarang. Jadi ya itu yang saya Iya. sampaikan. Nanti kita sesuaikan dengan gendernya. Oh laki-laki ya kita carikan perawatnya laki-laki. Nggak ada batasan umur kan untuk si Nggak ada. ABK-nya? Iya. Oke. Kita ini apa istilahnya untuk ABK yang nggak hanya Down syndrome atau Autis saja. atau CP siapapun. juga boleh. Iya. Jadi Tapi ABK ya. Ya ABK. Semuanya ABK. kan Kalau kita itu masih utamakan ke ABK. sektor aja ya Pak. Enggak, mama saya juga anak ABK tapi cerewet banget. Iya. ABK bukan. Aduh, bagus banget tuh dok. Sangat diperlukan untuk kami. Kadang-kadang saya kan pengen nonton sendiri, healing sendiri gitu loh ya, sejam, 2 jam, 3 Ya, jam gitu. ini kan istilahnya dalam situasi normal kan. Ya. Tapi misalnya sakit, Ya, Harus bantuan ya. Iya. Butuh Betul. bantuan. sakit atau ini kan nggak bisa. Iya, saya pernah ngomong ke Mona.
gimana kalau Abraham amit-amit sakit dan harus ke rumah sakit? Ini kan nggak ibunya yang mungkin. sakit. Oh ibunya. Kalau ibunya sakit, maksudnya. anaknya siapa yang rawat? Siapa Maka yang saya rawat? harus checking ke rumah sakit itu maksudnya. Iya. Kalau Abraham saya doain nggak sih? Telepon dokter Breni jangan gua. Minta perawat. Minta alamat Iya. perawatnya gitu ya. Jadi nanti kita Benar-benar. Ah, gitu. Keren. Ya. sehingga si itu ya ada lah untuk ini apa nggak bingung mau kemana. Betul. Udah tahu kita 911-nya kemana gitu ya. Iya. Kan pasti sudah terdidik, Iya, terlatih. sudah terlatih ya. Terlatih. Oke dokter, ini informasi yang sangat baik. Ya dari siapa dokter. orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus Iya. yang mau pergi atau sedang sakit butuh bantuan untuk menjaga anak-anaknya, Ya. bisa telepon dokter Breni, tulis aja komen nanti kita kasih telepon dokter Breni. Nanti ada hotline-nya khusus, jadi Iya. istilahnya ya itu untuk bukan emergency ya, tapi ya just in case mau Membutuhkan, ya, gitu ya. pastilah ada keperluan kemana dan lain sebagainya. Iya. Itu ada. Oke. Kita sesuaikan juga dengan paketnya, dalam arti ada perawatan yang singkat ya, 3 jam, ada yang 8 jam, ada yang full day gitu. Ada yang 2 minggu. Ada yang sesuai dengan kebutuhannya aja. Ya. Semuanya udah ada di situ. Semuanya Bisa. Oke, Eropa. Bisa ke Eropa. Kapadokia. Jadi yang si perawat ini memang kita siapkan untuk anak berkebutuhan khusus dengan daily activity gitu. Oh, jadi akan mengantar ke sekolah gitu juga iya, akan dilakukan? bisa. Jadi daily activity Oh. non intervensi medis. Oh iya, oke. Jadi nggak melakukan penyuntikan atau apa. Seperti babysitter. Ya. Pengasuhan, tapi Seperti dia juga akan melakukan assessment gitu. Oh, keren. Jadi kan tahu kan hasilnya, istilahnya ini makannya bagaimana, kan lebih paham karena dia perawat. Apakah dia sakit atau enggak. Jadi kalau untuk pemeriksaan dasar saja itu bisa, tapi nggak ada intervensi medis. Tapi begitu ada sesuatu harus tetap Dia bisa dibawa. langsung nganter misalnya ke rumah sakit atau ke dokter Iya. langganannya gitu. Istilahnya udah tugasnya si ibu atau si keluarga itu digantikan ya. dia. Nah, nanti juga bagaimana dengan kontaknya, kan kita sekarang bisa video call Ya. jadi Ya. nanti istilahnya si orang tua pun bisa tetap memantau gitu. Jadi Keren. iya. Jadi istilahnya si ibu, si keluarga tenang gitu. Iya, betul. Ya. Nggak buru hara. Jadi kalau mau pergi kan bingung nih, wah si ini ditinggal repot, Di bawah lebih repot. dibawa repot. Udah ngerasain. Udah solusinya ini. Iya. Dia bisa tetap beraktivitas dan aman. Aman. Iya, gitu loh, ada karena ada. aktivitinya semua. Nah, itu kalau untuk yang dewasa. Kalau yang kecil bagaimana? Sama. Dia bisa memandikan dan lain sebagainya. Karena perawat kan. Ya. Ya. Memandikan dan apa? Ya daily activity lah. Ya, ya, Kebutuhan yang ya. biasanya. Bisa jadi helper juga ya. Iya. Oke. Nemenin di sekolah. Iya. Kemudian sekolah dan lain sebagainya. Atau melakukan pendampingan di rumah. Terapi-terapi di rumah. Iya, kalau weekend ya. Mm-mm. Oke, keren. Makasih dok, kayaknya kita nanti harus Harus ada episode kedua. selanjutnya. Karena sebetulnya masih banyak yang mau ditanyakan. Ya, betul, Tapi kan betul. kita juga nggak bisa mengganggu waktu dokter terlalu Iya. lama. Tadi aja udah diteleponin. Iya. Dengan masalah-masalah itu anak-anak itu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, dok. Terima kasih. Sukses, tetap sabar. Tetap Menghadapi ya itu Semua ya, kasus. orang tua. Ya. Tuhan selalu kasih kekuatan. Amin. Amin. Kan baru satu ya profesi dokter di Bandung ya. Iya. Tuh kan. Ini Tuh. harus sehat terus. Ya. Jadi Ya. kita suatu hari ketemu lagi. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang dokter Breni, bisa ditulis di komen, nanti saya sampaikan ke dokter Oke. Breni. Ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Breni. Sampai ketemu lagi. Iya.